Baik, sekarang kita akan melanjutkan bagian pressure relief system dalam pelajaran proses safety management kita, dan topik kali ini kita akan berbicara tentang location of relief, atau kita akan menaruh relief valve kita misalnya, atau relief system kita itu di mana dalam proses kita. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, jadi kita ada prosedur untuk atau panduan untuk kita menempatkan suatu relief system atau relief equipment. Ya, kita memasang relief valve itu di mana, itu ada panduannya. Dan tentu saja yang paling penting untuk kita consider adalah unit operationnya. Oke, jadi kita tidak bisa sembarangan memasang relief valve. Kita harus tahu dulu unit operation yang involve dalam proses itu apa aja. Apakah ada reaktor, apakah ada kolom distilasi, apakah ada separator seperti itu. Dan juga equipment-equipment seperti pompa, kompresor, heat exchanger, semuanya itu harus kita ketahui dulu. Dan juga kita harus tahu every process operating step. Ya, jadi kita mendesain sistem pressure relief itu sangat erat kaitannya dengan kita memahami proses dan unit operation yang involved dalam proses tersebut. Ya, dan engineer itu harus mengantisipasi potensial problem yang bisa muncul dalam proses, khususnya yang terkait dengan increase pressure. Ya, karena seringkali yang berujung kepada katastrofe, pada bencana, pada ledakan, pada eksiden itu adalah tekanan. Ya, tekanan dan temperatur khususnya. Jadi engineer harus tahu prosesnya dan harus tahu potential problem yang nanti berujung kepada increase pressure. Nah, ini akan menjadi panduan kita untuk menempatkan valve-valve kita di mana. Nah, poin ketiga, pressure relief device, nah, itu kita akan install atau akan kita pasang, kita tempatkan di setiap titik yang kita tahu akan terjadi bahaya. Ya, kita sebut itu potentially hazardous point. Ya, di titik-titik mana, di kolom mana, ya, di pipa bagian mana yang kita identifikasi, kita perhitungkan bahwa itu potensial hazard, itu berbahaya, itu mungkin lemah. Ya. Ada risiko tekanan meningkat di bagian situ. Nah, disitulah kita akan pasang pressure relief device kita. Ya, yakni pada poin-poin, pada titik-titik di mana upset condition itu akan berujung kepada tekanan yang akan melewati MAWP, Maximum Allowable Working Pressure. Ya, jadi engineer harus tahu prosesnya, engineer harus tahu unit operation yang involved, engineer harus tahu potential problem, khususnya potential problem yang akan berujung kepada peningkatan temperatur dan pressure yang ekstrim. Disitulah kita akan pasang relief valve kita atau relief device kita. Oke, nah ada beberapa yang bisa memandu kita, ada beberapa pertanyaan yang bisa memandu kita gitu ya untuk kita mereview suatu proses yang ujung-ujungnya nanti akan menuntun kita menyiapkan proses atau relief device kita. Yang pertama, kita bisa bertanya, apa yang akan terjadi kalau cooling, heating, atau agitasi itu stop? Ya, apakah ada proses upset yang berbahaya yang ditimbulkan kalau kita stop operation pendinginan, pemanasan, atau agitasi? Yang kedua, what happens if the process contaminated? Ya, gimana misalnya reaksi itu ada kontaminan, ya. Itu akan berujung seperti apa reaksinya? Oke. Atau has a mischarge of a catalyst atau monomer. Let's say kita punya reaktor, ke dalamnya kita ada salah masukin katalis atau ada salah monomer tertentu. Apakah itu dapat berujung kepada peningkatan pressure yang ekstrim, peningkatan pressure yang cepat? Nah, itulah pertanyaan yang perlu kita tanya. Khususnya kalau kita dalam hal ini bermain dengan reaksi. Let's say bagaimana kalau operator melakukan kesalahan, salah buka tutup valve, lupa buka tutup valve atau kesandung, what worse can happen? Ya, apa yang buruk yang dapat terjadi kalau ternyata ada orang, individu, operator yang melakukan error.
What is the consequence of closing valve? Kalau kita tidak sengaja menutup suatu valve di vessel atau di pipa yang berisi dengan liquid, ya, dan expose, dan vessel itu atau liquid itu terekspos dengan heat, dengan panas atau dengan pendinginan, plus valve-nya ketutup secara tidak sengaja, apa konsekuensinya? Apakah vessel itu akan langsung mengalami peningkatan internal pressure dengan sangat cepat, atau seperti apa? Apa yang terjadi jika pipa itu fail, rusak, ya, atau jika valve-nya again ketutup? Oke, a failure of high pressure gas line into a low pressure vessel. Apa yang akan terjadi kalau something bad happen di line kita atau di perpipaan kita? Ya, bagaimana kalau unit operation kita itu dikelilingi dengan api? Ya, ada suatu accident, ya, yang menyebabkan munculnya api, dan somehow api itu mengelilingi suatu unit operation, let's say reaktor. Reaktor yang misalnya eksotermik, dikelilingi api. Apa yang akan terjadi? Apakah akan terjadi peningkatan pressure mendadak dan meledak atau seperti apa? Ini yang bisa kita tanyakan. Dan kalau kita punya reaksi dan terjadi runaway reaction yang nggak bisa kita kendalikan, temperatur meningkat, kecepatan reaksi meningkat karena temperatur meningkat. Jadi ini seperti langsung menciptakan peningkatan pressure yang luar biasa dan berujung kepada ledakan misalnya gitu. Apa yang akan terjadi? Seperti itu. Bagaimana kita mendesain relief system kita untuk menghandle situasi tersebut? Ya, jadi seringkali proses engineer atau proses safety engineer itu pertama-tama dipandu oleh beberapa pertanyaan seperti ini. Ya, what can go wrong? Apa hal buruk yang mungkin terjadi? Jadi jangan malu bertanya, jangan malas bertanya. Seringkali dalam khususnya dalam dunia safety, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mungkin seringkali individu kita sendiri juga bisa berkata, aduh banyak sekali pertanyaan gitu, nggak ada habisnya pertanyaan ini. That's good, ya, that's good. Munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang memandu kita supaya kita bisa membuat sistem safety yang bagus atau mendesain relief system yang bagus. Ya, harus dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, ini beberapa guideline berdasarkan textbook ya untuk kita menempatkan relief device kita. Yang pertama, semua vessel itu butuh relief device. Semua vessel, ya, vessel tertutup seperti itu pasti butuh relief system, relief device. Termasuk reaktor pasti, storage tank, ya, tower, drums, separator, semua vessel itu butuh. Yang kedua, block-in section, ya, di cool liquid filled line. Jadi kalau kita punya pipa, ya, dan di dalamnya itu ada liquid yang temperaturnya nggak tinggi, ya, dan pipa ini somehow ada mekanisme buka tutupnya terblok seperti itu, dan ada potensi dia terekspos dengan panas, including dari panas matahari, atau misalnya dia ada potensi berkontak dengan sistem pendinginan, itu butuh relief system. Ya, itu butuh relief system karena bisa jadi kalau dia section perpipaan itu tertutup dan ada pemanasan dan dia evaporate dan tiba-tiba pressure di section perpipaan yang sedang tertutup itu meningkat, tidak ada relief system, tidak ada relief device, pipa itu bisa pecah. Dan ini bisa berujung kepada efek domino yang lebih berbahaya. Ya, jadi kalau suatu perpipaan kita tahu ada hulu dan hilirnya itu ada valve yang menutup dan somehow valve-valve tadi bisa keblok, bisa ketutup, dan perpipaan ini terekspos dengan panas atau dingin, ya, liquid di dalamnya itu bisa menjadi potensi bahaya. That's why kita harus selalu memasang relief device di section perpipaan yang terblok. Dan yang berikutnya yang ketiga, positive displacement pump, kompresor, turbin itu juga butuh relief.
khususnya di bagian discharge, di bagian hilirnya. Karena disitulah tekanan lebih tinggi. Ya, nggak selalu sebenarnya di pompa ya, pompa itu pasti tekanan discharge lebih tinggi. Kompresor juga tekanan discharge lebih tinggi, tapi turbin tekanan discharge bisa lebih rendah. Jadi intinya pompa, kompresor, turbin itu discharge-nya perlu kita pasang relief system karena bisa aja terjadi sesuatu yang memaksa kita harus merelief pressure segera. Berikutnya nomor 4, guideline dari sini adalah storage vessel, ya, tangki-tangki penyimpanan, penyimpanan oil, penyimpanan reaktan dan lain sebagainya, itu butuh pressure dan vacuum release to protect against pumping in or out of a blocked vessel. Ya, jadi misalnya kita punya pipa inlet dan kita punya pipa outlet ya untuk storage vessel kita dan somehow terjadi problem di perpipaan inlet dan outlet, bisa saja storage vessel kita, tangki kita tekanannya meningkat dan bisa berujung kepada pecah seperti itu. Jadi setiap storage vessel harus tetap ada relief device, ya, termasuk vakum, ya, against the generation of vacuum. Misalnya kita ada kondensasi, ya, jadi kita proteksi terhadap pressure dengan pasang pressure relief dan kita juga siapkan vacuum relief untuk mencegah terjadinya vakum akibat kondensasi. 5. Panduan sederhana dari table ini, vessel steam jacket, ya. Beberapa vessel itu punya jacket yang berisi steam untuk pemanasan, ya. Are often rated for low pressure steam, ya. Biasanya misalnya kita punya reaktor, reaktor itu berjaket, jaketnya itu menampung aliran steam. Nah, steamnya itu biasanya tekanannya rendah. Oke, kita juga tetap perlu pasang relief. Relief itu dipasang di jaket untuk mencegah excessive steam pressure. Sangat mungkin terjadi steam di dalam jaket itu bisa eksesif pressure-nya karena ada kesalahan operator, karena ada kesalahan controller, error controller, dan lain sebagainya. Sehingga tekanan dari steam itu tinggi. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, karena seringkali jaketnya itu didesain dengan untuk low pressure. Ya, jadi jangan sampai steamnya bertekanan tinggi, nanti jaketnya pecah, dan ya ujung-ujungnya bisa merusak juga si vessel dan bahkan keseluruhan proses. Ya, jadi ini beberapa panduan basic untuk kita memasang di mana-mana saja kita harus pasang relief device kita.